Selamat siang pemirsa. Selamat menyaksikan Headline Lokal, program berita yang menyajikan informasi aktual dan peristiwa penting dari berbagai daerah di sekitar Anda. Kami hadir dengan beberapa informasi, mulai dari dunia olahraga. Laga final turnamen sepak bola mini Badun Sanak yang akhirnya kembali digelar setelah sempat tertunda, hingga perkembangan penanganan dampak bencana Galodo yang masih menyisakan tumpukan tanah dan kayu di kawasan Muaro Basko Universitas Negeri Padang. Pemirsa, setelah sempat tertunda akibat cuaca ekstrim, final turnamen mini soccer Badun Sanak di Kota Padang Panjang akhirnya berhasil dilaksanakan. Pertandingan final ini berlangsung dengan meriah dan disaksikan oleh banyak penonton yang hadir untuk menyaksikan. Untuk mengetahui suasana dan jalannya pertandingan secara langsung, kita akan berhubung dengan reporter kami, Zulfikri, yang sudah berada di lokasi pertandingan. Berikut laporan selengkapnya. Siang pemirsa dari The Box Arena Padang Panjang. Baru saja saat ini tengah berlangsung pertandingan final sepak bola mini soccer Badun Sanak yang diadakan oleh Erik Hamdani, anggota DPRD Kota Padang Panjang. Setelah sempat tertunda selama beberapa pekan akibat badai cuaca ekstrim yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya pertandingan final ini, akhirnya pertandingan final ini berlangsung pada hari ini. Komite wasit dan panitia yang 1 bulan penuh kita mengadakan turnamen, aja kita bikin konsepnya ada konsep semi liga. Meminta sedikit tanggapannya Pak atas turnamen yang sudah terlaksana dari awal dan ada sedikit halangan kemarin diundur dan akhirnya terlaksana hingga final ini Pak. Sedikit tanggapannya Pak. Ya, terlebih dulu kita mengucapkan alhamdulillah 1 bulan penuh turnamen kita dengan konsep liga, separuh liga berjalan dengan lancar walaupun kondisi cuaca berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan dan Padang Panjang diselimuti dengan dingin. Nah, ditambah lagi untuk final kepada seluruh hadirin yang masih berada di dalam lapangan, harap untuk meninggalkan terhalang mungkin sedikit kita lapangan akan segera disterilkan. Sekali lagi kepada seluruh hadirin yang masih berada di jalan lapangan, kita putus, harap untuk cuaca segera tidak meninggalkan menentu. lapangan karena Cuma hari lapangan ini akan tetap kita segera sudah selesaikan. disterilkan. Selamat juga kepada para pemenang dan terima kasih untuk semua panitia. Ambrus Sidik, pemain terbaik di turnamen ini, bagaimana tanggapan Anda setelah laga final? Ya, tentunya saya puas dalam bermain. Dari awal saya bermain penuh, terus starting dan dapat menghasilkan poin penuh. Alhamdulillah tim saya GMG juara 1 dalam turnamen Kejurnas Sumatera Barat dan itu pun bahagia bagi saya. Harapannya ke depannya bagaimana Ambro? Harapannya ke depannya buat Bapak Erik, semoga turnamen ini terus berjalan, lebih menerbitkan bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah pemirsa, itulah tadi hasil liputan saya dari lapangan. Saya kembalikan kepada studio. Saya Zulfikri Haikal melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya.
Bencana Gelodo yang terjadi pada tanggal 27 November 2025 lalu masih menyisakan dampak serius di kawasan Muaro, tepatnya di dekat Basko Universitas Negeri Padang di Kota Padang. Hingga kini, area tersebut masih dipenuhi tumpukan tanah, lumpur, serta batang kayu besar yang terbawa arus deras saat Gelodo melanda. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi serta harapan warga dan upaya penanganan yang dilakukan, kita akan terhubung dengan reporter kami, Wilda Heriani, langsung dari Muaro Basko UNP. Selamat siang pemirsa, saya Wilda Heriani melaporkan langsung dari Muaro Basko, Kota Padang. Bencana Gelodo yang terjadi pada tanggal 27 November kemarin meninggalkan dampak yang serius di kawasan Muaro dekat Basko. Hingga saat ini, kawasan Muaro masih dipenuhi oleh material tanah, lumpur, serta batang kayu berukuran besar yang terbawa oleh arus deras saat terjadinya Gelodo. Inilah kondisi Muaro dekat Basko UNP pasca diterjang Gelodo. Tumpukan kayu dan tanah lumpur tampak menutup sebagian aliran air, sementara batang-batang kayu besar berserakan di sepanjang Muaro. Material ini terbawa dari hulu akibat derasnya arus air saat terjadi bencana. Hingga kini, pembersihan material Gelodo masih belum dilakukan secara maksimal. Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menurunkan alat berat untuk mengangkat tanah dan kayu yang menyumbat aliran Muaro. Sejumlah kayu besar terlihat melintang di alur Muaro, sementara endapan tanah menutup sebagian jalur air. Kondisi ini juga berdampak pada lingkungan sekitar, mulai dari bau lumpur hingga terganggunya aktivitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Warga sekitar mengaku khawatir apabila material Gelodo ini tidak segera dibersihkan. Selain mengancam keselamatan, tumpukan kayu dan tanah juga dikhawatirkan akan terbawa arus kembali saat debit air meningkat dan merusak fasilitas di sekitarnya. Normalisasi Muaro menjadi langkah penting untuk mencegah bencana lanjutan dan menjaga keselamatan warga. Masyarakat berharap penanganan segera dilakukan agar kondisi lingkungan kembali aman dan aktivitas dapat berjalan normal. Hingga saat ini, pembersihan material Gelodo masih terus dinantikan oleh masyarakat sekitar. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait cepat mengambil langkah konkret dalam menjaga keadaan Muaro di dekat Basko. Sekian laporan dari saya, Wilda Heriani, dikembalikan ke studio. Pemirsa, demikian rangkaian berita yang kami sajikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rihelni Deskasya Putri bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada berita berikutnya.